Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baiklah anak-anak kami, supaya mengisi absen yang sudah Ibu share di classroom. Kemudian pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Baiklah, anak-anakku pada kelas 12, pembelajaran kita pagi ini yaitu mengenai reaksi redox. Adapun materi dalam reaksi redox yang kita bahas pada pagi hari ini adalah penyetaraan persamaan reaksi redox. Ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik itu dapat menyimpulkan hasil pengamatan melalui video pembelajaran ini tentang penyetaraan persamaan reaksi redox. Baiklah, dalam persamaan penyetaraan reaksi redox ini, itu yang perlu kita bahas yaitu penentuan bilox atau bilangan oksidasi. Di sini ada beberapa ketentuan atau aturan main dalam menentukan bilox itu. Yang pertama, kalau dia unsur bebas, biloxnya sama dengan 0. Contohnya Mg, Na, Au itu dalam logam. N2, H2, O2, Cl2 dalam non-logam, biloxnya itu 0. Yang kedua, dalam bentuk molekul senyawa, itu jumlah bilox total dalam senyawa sama dengan 0. Contohnya H2SO4, 0 biloxnya. KMNO4 itu bilox totalnya sama dengan 0 karena dia dalam bentuk senyawa. Kemudian bilox atau H dalam senyawa itu positif 1. Contohnya HCl. H di dalam HCl itu biloxnya positif 1. HNO3, bilox atom H positif 1. Kemudian dalam senyawa, bilox atom O negatif 2. Contoh, H2O. O dalam H2O biloxnya negatif 2. H3PO4, bilox atom O-nya negatif 2. Kemudian aturan berikutnya, golongan 1A biloxnya positif 1. Golongan 2A positif 2, golongan 3A positif 3. Contoh, NaNO3 itu bilox atom Na positif 1. MgCO3 bilox atom Mg positif 2. AlCl3 bilox Al positif 3. Kemudian aturan yang ketiga, dalam bentuk ion itu bilox totalnya itu sama dengan jumlah ion tersebut. Contoh, NO3 negatif 1, berarti dalam bentuk ion, biloxnya negatif 1 sesuai dengan muatannya. NH4 plus, biloxnya total positif 1. SO4 2 minus, bilox totalnya negatif 2. Ya. Untuk aturan penentuan bilox ini ada 3. Kemudian ada pengecualian, ya. Dalam F2O, bilox atom O itu positif 2. Dalam peroksida, contohnya H2O2 atau Na2O3, bilox atom O negatif 1. Dalam superoksida, KO2 itu contohnya biloxnya O itu negatif setengah. Dalam hidrida, contohnya umpamanya NaH, bilox atom H itu negatif 1. Ini pengecualian dari aturan-aturan yang di atas. Untuk lebih jelas, contoh soal. Tentukan bilox dari atom yang di garis bawah. Ya, berikut ini. MnO4 minus. Yang kedua, H2C2O4. Nah, dalam soal pertama, ini dalam bentuk ion karena memiliki muatan. Ya, jadi biloxnya totalnya sama dengan muatan tersebut negatif 1. O dalam senyawa itu negatif 2, O ada 4, negatif 8. Ya. Nah, Mn itu supaya sama dengan muatan totalnya negatif 1, berarti Mn itu positif 7. Ya, kemudian contoh yang kedua, H2C2O4. Ya, ini senyawa, dalam bentuk senyawa. Jadi jumlah total biloxnya itu 0. Jadi kita cari O itu bilox dalam senyawa negatif 2, berarti O ada 4, berarti negatif 8 untuk O. Ya, kemudian H positif 1.
H-nya ada 2, berarti bilox atom H positif 2. Nah, supaya totalnya 0, berarti muatan negatif dengan muatan positif harus sama, berarti C2 itu positif 6. Biar sama dengan muatan negatif, ya. C2 positif 6, yang ditanya di sini satu atom C, berarti C itu biloxnya positif 3. Nah, ini contoh tentang penentuan bilox dari senyawa ion dan dalam bentuk senyawa. Baik, untuk tugas di rumah, kamu tentukan soal berikut, ya. Cari bilox unsur yang di garis bawah. Yang pertama, CrO4-2, yang di garis bawah Cr. B, KClO2, yang di garis bawah K. C, K2NNO4, di garis bawah adalah Mn. Nah, baik, untuk jawaban dari soal yang Ibu berikan, itu nanti bisa kamu share atau dikirim ke classroom kita. Baik, untuk pagi hari ini cukup sekian dari pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.